Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Dewi. Sebelum dilanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar sudut. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang jenis-jenis sudut ya, yaitu ada sudut lurus, ada sudut siku-siku, kemudian sudut tumpul, dan lain sebagainya ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini hanya beberapa saja ya, yaitu sudut lurus dan sudut siku-siku. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah bagaimana jika ada sudut lurus, kemudian dipotong oleh suatu sinar garis, begitu pula untuk sudut siku-siku. Sekarang, kita akan mulai. Nah, misalnya di sini, di sudut lurus itu, ada sinar garis yang memotong sudut lurus tersebut. Nah, maka akan terbentuk dua sudut baru ya. Jadi yang tadinya sudutnya hanya satu ya, yaitu sudut 180 derajat. Nah, sekarang si sudutnya itu dibagi menjadi dua ya. Kita ganti warnanya, warna pennya kita ganti dengan misalnya yang ini kita warnai dengan warna merah ya. Ini misalnya sudut A, kemudian yang satu lagi ganti warna hijau deh. Kita gambar ini warna hijau, sudut B. Oke, nah sekarang maka jika sudut B ya, jika sudut B ditambah dengan sudut A, maka dia akan menghasilkan 180 derajat. Oke, nah sampai situ dulu ya. Jadi kalau ada sudut B ditambahkan dengan sudut A, jadi sudut B itu yang dari sini, sudut A yang dari sini, maka dia akan menghasilkan 180 derajat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika dua sudut dijumlah menghasilkan 180 derajat, dua sudut tersebut dikatakan berpelurus, gitu ya. Nah, jadi jika ada jadi pertamanya dia adalah sudut lurus ya. Pertamanya dia adalah sudut lurus dengan besar sudutnya 180 derajat. Kemudian ada sinar garis yang memotong sehingga membentuk sudut baru, yaitu sudut A dan sudut B, dan jika sudut B ditambahkan dengan sudut A, akan menghasilkan 180 derajat. Maka, dua sudut tersebut hubungannya dikatakan berpelurus ya, berpelurus, karena dia membentuk sudut lurus gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang sudut siku-siku. Sekarang gimana kalau misalnya kita buat sinar garis berpotongan dengan sudut siku-siku, maka sama-sama dia akan membentuk dua sudut baru, yaitu misalnya ini sudut C dan ini sudut D. Jika sudut C ditambah dengan sudut D, maka dia akan menghasilkan 90 derajat. Jadi intinya dua sudut yang dijumlah menghasilkan 90 derajat disebut berpenyiku. Oke, itu ya. Jadi sudut yang jika dijumlah
menghasilkan sudut lurus dinamakan sudut berpelurus. Jika sudut yang dijumlah menghasilkan sudut siku-siku, maka dua sudut akan disebut sudut berpenyiku, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut yang seperti ini? Ini ada satu garis, ya, kemudian dipotong oleh garis lain sehingga membentuk seperti tanda silang, ya. Maka dia akan membentuk 4 sudut. Nah, dua sudut yang pertama, misalnya yang ini, ya, yang ini kita beri nama sudut 1. Yang ini juga sama, kita beri nama sudut 2. Nah, sekarang kita ganti warnanya dengan warna biru. Ini terlalu gelap ya. Coba sekarang kita pakai warna hijau. Nah, ini kita beri nama sudut 3 dan ini beri nama sudut 4. Maka apa yang terjadi? Sudut 3 dengan sudut 4, sudut 3 dan sudut 4 namanya adalah sudut bertolak belakang. Nah, begitu pula untuk yang sudut 1 dan sudut 2. Itu juga sama ya. Namanya dia adalah sudut 1 dan sudut 2 itu juga bertolak belakang. Gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya kalau sudut-sudut tersebut bertolak belakang? Maka sudut yang bertolak belakang apa? Nilainya sama. Gitu ya. Jadi sudut 1 akan sama dengan sudut 2. Kemudian sudut yang bertolak belakang yang mana lagi? Ya, sudut yang bertolak belakang adalah sudut 3 dan sudut 4. Maka sudut 3 nilainya juga sama dengan sudut 4. Seperti itu ya. Ini nilainya sama. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah, gimana? Nah, ini adalah contoh soal nomor 1. Tentukan nilai X. Oke, nah sekarang coba perhatikan ya. Ini adalah sudut lurus. Dan kalau ada atau sinar garis yang memotong, maka dia akan membentuk dua sudut yang saling berpelurus. Apa artinya saling berpelurus? Artinya saling berpelurus apa? Coba kita kembali lagi ke sini. Berpelurus itu artinya jika ditambah maka menghasilkan 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Sekarang ini juga sama. Ini juga sama ya. Jika ditambah maka akan menghasilkan 180 derajat. Oke. Maka kita tinggal jawab saja begini. X derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kenapa Bu 180? Karena ini adalah sudut lurus ya. Nah, maka X dengan 60 namanya berpelurus. Nah, sekarang gimana? Kan kita mau cari X. Di sini ada plus 60. Ya sudah, kita hilangkan plus 60. Kenapa dihilangkan? Tidak dihilangkan, tapi pindah ruas ke kanan ya. Kalau pindah ruas, maka dia inverse-nya. Inverse itu kebalikan. Kalau plus jadi min ya. Jadi X derajat sama dengan 180 derajat min 60 derajat ya. Jadi X derajat sama dengan berapa? 180 dikurangi 60, 120 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba jawab untuk nomor 2. Tentukan nilai Y. Kita lihat dulu ini sudut apa? Ini sudut siku-siku. Berarti jika ada sinar garis yang memotong,
dia akan membentuk dua sudut yang saling berpenyiku. Berpenyiku itu syaratnya apa? Jika ditambah Y derajat ditambah 45 derajat akan menghasilkan sudut siku-siku. Berapa nilai sudut siku-siku? 90 derajat. Maka Y derajat sama dengan 90 derajat. Ini pindah ke sini jadi min 45 derajat. Y derajat sama dengan 90 dikurangi 45 sama dengan 45 derajat. Oke. Nah, sekarang contoh soal nomor 3. Jika ada sudut seperti ini, tentukan nilai A. Ya, coba kita perhatikan. Ini sudut apa namanya? Iya, ini adalah sudut siku-siku. Ya, kemudian dipotong oleh satu garis sehingga membentuk sudut 2A dan 3A. Nah, kita ingat prinsipnya kalau sudut siku-siku dipotong, maka dia akan membentuk dua sudut yang berpenyiku. Apa artinya? Jika 3A derajat ditambah dengan 2A derajat, maka dia menghasilkan 90 derajat. Kita jumlahkan ya, karena ini sama jenisnya, ini jenisnya sama-sama A, maka kita tinggal jumlahkan saja angkanya. 3 ditambah 2 menjadi 5A gitu ya. 3A ditambah 2A menjadi 5A sama dengan 90 derajat. Maka A sama dengan, karena ini asalnya kali ya, 5 kali A, kita pindahkan ke kanan menjadi bagi ya, karena kalau kita pindah ruaskan harus inverse-nya gitu ya. 90 dibagi 5. Jadi berapa? A sama dengan 90 dibagi 5 adalah berapa 90 dibagi 5? Ya, betul. 18. Ya, 18 derajat. Jadi nilai 1A adalah 18 derajat. Oke, nah sekarang kita jawab untuk nomor 4. Nomor 4, ada sudut lurus, dipotong oleh dua garis. Yang pertama, ini garis ini, dan yang kedua garis ini, sehingga membentuk tiga sudut. Yang pertama 55 derajat, 120 derajat, dan X derajat. Tentukan nilai X, maka kita jawab bagaimana? Karena ini sudut lurus, maka ini hubungan antar sudutnya adalah sudut berpelurus. Sehingga kita jumlahkan 55 ditambah 120 ditambah X akan menghasilkan 180 derajat. Nah, berapa 55 ditambah 120? Adalah 175 derajat. Ditambah X derajat. Sama dengan 180 derajat. Sedangkan kita mau cari X, maka 175 harus pindah. Pindah ke mana? Ke kanan. Tetapi dia berubah tanda. Kalau tidak ada tanda sama sekali, di sini artinya dia positif. Maka kalau kita pindahkan menjadi X derajat, sama dengan 180 derajat dikurangi 175 derajat. Berapa? X sama dengan 180 dikurangi 175 adalah 5 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk latihan soalnya. Silakan dijawab seperti biasa, dikumpulkan di Google Classroom atau di WhatsApp ya. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.